Kalian udah tahu belum sejarah tentang Piri Reis? Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Jadi guys, banyak dari kalian yang nonton video gua itu belum subscribe ya guys ya. Jadi pastikan buat kalian subscribe dulu ya guys ya. Gratis kok. Terima kasih guys. Piri Reis adalah seorang laksamana angkatan laut dan kartografer yang terkenal dari Kekaisaran Ottoman. Namanya dikenal luas karena peta dunia yang dibuatnya pada awal abad ke-16, yang dikenal sebagai peta Piri Reis. Berikut adalah kisah lengkap tentang Piri Reis. Nama asli Piri Reis adalah Haji Muhyiddin Piri. Ia lahir sekitar tahun 1465 di Gallipoli, sebuah kota pelabuhan penting di Kekaisaran Ottoman, yang kini berada di Turki. Ia berasal dari keluarga maritim. Pamannya Kemal Reis adalah seorang laksamana terkenal dalam Angkatan Laut Ottoman, dan Piri Reis sering ikut serta dalam pelayaran-pelayaran pamannya sejak usia muda. Piri Reis mengabdikan hidupnya di Angkatan Laut, termasuk pertempuran melawan Kesultanan Mamluk dan kampanye militer di Laut Tengah. Pengalamannya di laut memberinya pengetahuan yang luas tentang navigasi dan kartografi. Piri Reis dikenal sebagai seorang kartografer ulung. Karya kartografi pertamanya yang terkenal adalah peta dunia yang ia buat pada tahun 1513. Peta ini hanya merupakan bagian dari sebuah peta dunia yang lebih besar dan menggambarkan sebagian besar wilayah Eropa, Afrika, dan pantai timur Amerika Selatan, dan menggambarkan wilayah-wilayah yang baru saja ditemukan oleh para penjelajah Eropa. Selain peta dunia, Piri Reis juga menulis sebuah buku navigasi yang diberi judul Kitab 1 Bahriye, buku tentang navigasi, yang selesai pada tahun 1521 dan direvisi pada tahun 1526. Buku ini berisi informasi rinci tentang pelabuhan, pantai, pulau, dan rute laut di seluruh Laut Tengah. Buku ini juga dilengkapi dengan peta-peta rinci yang menunjukkan lokasi-lokasi tersebut. Peta Piri Reis adalah salah satu peta paling terkenal yang dibuatnya. Peta ini dibuat dari kulit gazel dan mencangkup bagian dari dunia yang baru ditemukan. Peta ini menonjol karena tingkat akurasi yang tinggi untuk zamannya, dan Piri Reis mencatat bahwa ia menggunakan berbagai sumber untuk menyusunnya, termasuk peta-peta yang lebih tua dan informasi dari penjelajah seperti Christopher Columbus. Peta Piri Reis ditemukan pada tahun 1929 oleh sejarawan Jerman Gustav Adolf Deismann di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Saat itu, para arkeolog sedang melakukan katalogisasi barang-barang kuno yang ada di istana tersebut. Peta yang masih ada saat ini menggambarkan bagian barat Afrika, Eropa, dan pantai timur Amerika Selatan. Peta ini menarik perhatian karena detail dan akurasi yang luar biasa, termasuk gambaran tentang pantai-pantai yang baru saja ditemukan oleh penjelajah Eropa. Peta ini juga mengandung anotasi dan catatan yang ditulis oleh Piri Reis sendiri. Sumber informasi: Piri Reis mencatat bahwa peta tersebut berdasarkan beberapa peta yang lebih tua, termasuk peta dari Alexander Agung dan peta dari berbagai penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus. Ini menunjukkan bahwa Piri Reis menggabungkan beberapa sumber informasi untuk membuat petanya. Ada banyak kontroversi dan teori mengenai peta Piri Reis, terutama mengenai tingkat akurasi dan bagaimana Piri Reis bisa menggambarkan beberapa wilayah dengan begitu tepat. Beberapa teori mencangkup: 1. Pengetahuan kuno yang hilang. Beberapa orang berpendapat bahwa Piri Reis mungkin memiliki akses ke pengetahuan kuno yang telah hilang. 2. Penjelajah awal. Ada teori bahwa penjelajah seperti Columbus mungkin telah menemukan bagian-bagian Amerika dan informasi ini sampai ke tangan Piri Reis. 3. Bantuan alien. Teori yang lebih spekulatif mencakup ide
bahwa peta tersebut dibuat dengan bantuan teknologi atau makhluk luar angkasa, meskipun ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Penelitian modern telah menunjukkan bahwa meskipun peta ini mengesankan untuk zamannya, beberapa detailnya tidak seakurat yang diklaim oleh beberapa teori. Namun peta ini tetap menjadi artefak paling penting dalam sejarah kartografi dan menunjukkan kemampuan luar biasa dari para kartografer pada awal abad ke-16. Peta Piri Reis adalah salah satu peta paling misterius dan menakjubkan dalam sejarah kartografi. Ada beberapa aspek menarik dan misterius dari peta Piri Reis. 1. Detail dan akurasi. Peta Piri Reis menunjukkan tingkat akurasi yang luar biasa untuk zamannya, terutama dalam menggambarkan pantai Afrika dan Amerika Selatan. Yang paling membingungkan adalah representasi dari garis pantai Antartika yang terlihat bebas es. Ini sangat aneh karena Antartika baru ditemukan pada tahun 1820 dan seharusnya sudah tertutup es selama ribuan tahun sebelumnya. 2. Sumber informasi. Piri Reis sendiri mencatat bahwa ia menggunakan sekitar 20 peta yang lebih tua sebagai sumber, terutama peta Yunani kuno dan peta dari Alexander Agung. Beberapa teori menyebutkan bahwa informasi dalam peta ini mungkin berasal dari pengetahuan kuno yang hilang, seperti dari perpustakaan Alexandria atau peta dari zaman prasejarah yang telah hilang. 3. Teori bumi tanpa es. Beberapa peneliti berpendapat bahwa bagian peta yang menunjukkan Antartika mungkin menggambarkan kondisi benua tersebut sebelum ditutupi es. Jika benar, ini berarti informasi ini bisa berasal dari masa ketika Antartika bebas dari es, yaitu sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin ada peradaban kuno yang memiliki pengetahuan geografis yang sangat maju. 4. Kontroversi dan kritik. Banyak sejarawan dan ahli kartografi skeptis mengklaim bahwa peta ini menunjukkan Antartika tanpa es. Beberapa ahli berpendapat bahwa bagian peta yang diduga menunjukkan Antartika sebenarnya adalah representasi yang keliru dari pantai Amerika Selatan. Mereka juga menunjukkan bahwa meskipun peta ini akurat dalam berbagai aspek, peta ini juga memiliki banyak ketidakakuratan yang khas untuk peta dari periode tersebut. 5. Penelitian dan studi lanjutan. Peta Piri Reis telah menjadi subjek dari banyak penelitian dan analisis. Ahli kartografi, sejarawan, dan arkeolog telah mencoba untuk memecahkan misteri peta ini selama bertahun-tahun. Peta ini disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki, dan terus menarik perhatian para peneliti dan penggemar sejarah. 6. Pengaruh budaya populer. Misteri peta Piri Reis telah menginspirasi banyak spekulasi dan teori konspirasi. Peta ini sering disebut dalam konteks teori tentang pengetahuan kuno yang hilang dan peradaban yang lebih maju daripada yang kita ketahui. Ini juga telah muncul dalam berbagai buku, dokumenter, dan film yang mengeksplorasi sejarah alternatif dan misteri kuno. Kesimpulan, peta Piri Reis tetap menjadi salah satu artefak paling menakjubkan dan membingungkan dari zaman eksplorasi. Apakah peta ini benar-benar mencerminkan pengetahuan geografis yang hilang dari peradaban kuno atau hanya kesalahan interpretasi yang masih menjadi perdebatan? Terlepas dari itu, peta ini merupakan bukti kecerdasan dan keterampilan kartografi yang luar biasa dari Piri Reis dan memberikan wawasan yang menarik tentang sejarah eksplorasi dan pemetaan dunia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik-topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya. Bye-bye guys.